Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum mikromeritika. Untuk yang minggu kemarin kan kalian sudah saya kirimi bagaimana cara kerja praktikum mikromeritika ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan atau pengerjaan data dari hasil mikromeritika ini. Nah, di situ alat yang kalian butuhkan itu mikroskop ya, mikroskop. Yang dilengkapi dengan mikrometer okuler dan objektif. Kalau mikrometer okuler itu berarti lensa yang ada di dekat mata kalian. Ya, kalau objektif berarti lensa yang ada di dekat objek atau preparat. Nah, bahannya adalah amilum atau suspensi amilum. Jadi intinya kita sekarang itu ingin mengetahui berapa sih ukuran partikel dari suspensi amilum itu berapa. Kita ukur. Ukuran partikelnya itu berapa. Kita ukur menggunakan mikrometer. Nah, di mikrometer itu ada jangka sorong atau penggarisnya sehingga kita bisa lihat ukuran dari tiap-tiap partikel. Cara kerjanya, kita lanjut aja dulu ya ke cara kerjanya. Ini kita siapkan dulu mikroskop. Kemudian kita membuat suspensi encer partikel yang akan diamati di atas objek gelas. Tutup dengan cover gelas. Kalian tahu kan ya? Atau saya nggak tahu dulu SMK atau SMA pernah atau enggak ya pakai mikroskop, seharusnya juga pernah. Terus preparat. Nah, preparat itu biasanya ada di seperti ini. Ini punya saya dulu ya zaman kuliah. Terus ini namanya preparat gelas. Nah, di sini nanti suspensinya kan kalian membuat suspensi amilum. Nah, suspensi amilum itu diteteskan di tengah-tengah sini. Ya. Setelah diteteskan, kemudian ditutup dengan cover. Ini ada cover gelasnya ya. Ini lebih tipis. Nah, seharusnya gini praktikumnya nanti. Ditutup dengan cover gelas. Ya, terus habis itu udah selesai dia nempel. Nah, ini akan dipasang di papan. Yang papannya itu dekat dengan lensa objektif ya. Namanya atau objektif. Lensa objektif itu berarti yang dekat dengan objek. Objeknya itu kan ini, yang ingin diteliti. Nah, itu yang ingin diteliti adalah ukuran dari partikel amilum atau suspensi amilum. Nah, lalu setelah sudah siap tadi itu preparatnya yang berisi suspensi amilum, nah kalian harus menghitung atau mengukur partikel sebanyak 300 partikel. Nah, ini biasanya membuat praktikum ini tuh lama. Karena partikel yang harus dilihat ukurannya itu adalah sebanyak 300 partikel. Supaya apa? Supaya mewakili. Kalau misalnya hanya sedikit saja, nanti tidak mewakili ukuran partikel secara keseluruhan. Nah, maka dari itu di halaman selanjutnya, ini halaman selanjutnya di lembar kerja praktikum kalian itu ada banyak ini tabel yang berisi nomor dari nomor 1 sampai nomor 1 sampai nomor 60 ya ini ya. Nomor 1 sampai nomor 60. Nah, di sini ada X2, X1 dan X. Lalu di sini ada lagi X2, X1, X dan seterusnya. Jadi ini tuh ada 5 partikel. Maksudnya ya, di sini tuh sama. X1, X2, X itu ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tuh dianggap satu partikel. Maksudnya gini. X2 ini kalau misalnya ya, saya jelaskan gimana cara mengukur di mikroskop ya. Biasanya di mikroskop itu tidak bisa langsung melihat
ukuran partikelnya berapa sih? Kan nggak bisa langsung kelihatan seperti itu. Tapi ngelihatnya gimana? Kelihatannya itu biasanya seperti ini. Misal ya udah saya coret-coret di sini aja. Aduh, ini saya nulisnya di printer. Misalnya ya, ini ada partikel ini, nanti kan di mikroskop itu kelihatannya bulat seperti ini. Nah, kemudian di situ akan terlihat partikel-partikel kecil. Banyak. Bentuknya nggak cuma bulat-bulat aja, tapi ya tergantung dia ya, macam-macam. Ada yang oval, macam-macam. Nah, misal kita ingin melihat salah satu ya, kita pilih partikel, kita pilih yang ini. Satu ini ya. Nah, untuk melihat berapa ukuran dari partikel suspensi amilum yang ini, berarti kita harus mengetahui ini tuh ada di titik berapa, ini tuh ada di titik berapa. Misal kita perbesar lagi ya, kita perbesar lagi ke sini. Nah, ini ya, ini partikel yang tadi, yang partikel yang saya besarkan, salah satu yang saya pilih. Nah, ini tuh diameternya berapa? Diameternya berapa? Gitu kan. Nah, diameternya berapa? Saya bisa mencari itu dari nilai ujung kiri ini berapa mikrometer dan nilai di sini ini berapa mikrometer. Nyambung nggak ya? Ya, misalnya ya, gini saya lanjutin aja dulu. Misalnya di sini tertulis 0,2 mikrometer di titik ini. Kita bisa membaca satu titik aja. Kita bisa membaca satu titik. Di sini terbaca satu titik, dia 0,2 mikrometer. Sedangkan kita geser mikroskopnya sehingga berada di titik ini. Nah, titik ini ternyata dia ukurannya 0,1 mikrometer ya. 0,1 mikrometer. Di sini 0,2, di sini 0,1. Berarti diameternya adalah 0,2 dikurangi 0,1 mikrometer sama dengan 0,1 mikrometer. Jadi gitu. Jadi diameter itu bisa kita hitung dengan cara mengurangi atau menghitung selisih antara sisi satu dengan sisi yang lain. Sisi satu dengan sisi yang lain. Itu kita hitung selisihnya itu berapa sehingga kita bisa menghitung diameter. Misal di sini terbacanya 0,1 ya. Misal ada lagi partikel di sini terbacanya dia 0,1, di sini terbacanya dia 0,3. Nah, kalau misal dihitung diameternya kan 0,1 dikurangi 0,3 ya. Nah, ini dia positif selalu ya. Jadi dia pasti positif. 0,1 dikurangi 0,3 jadi hasilnya 0,2. Bukan minus 0,2 tapi tetap 0,2. Karena ukuran partikel kan nggak mungkin minus. Jadi dia otomatis langsung jadi positif. Gitu. Nah, yang tabel-tabel banyak tadi itu ini ya, misalnya yang X2. Yang X2 ini berarti sebagai yang pertama kali saya lihat tadi adalah 0,2. Saya isi ya, 0,2. Yang kedua itu X1 ini X2, ini X1. Di sini 0,1. Jadi X adalah diameter. Diameternya berapa? 0,2 dikurangi 0,1. Hasilnya 0,1. Jadi ukuran partikel yang dilihat adalah yang ini ya, X. Sampai seterusnya. Sampai ada ini 30. Ini kan ke samping ini kan berarti ada 5 ya. Nanti ada 5 diameter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diameter. Dengan ke bawah ini ada 30. Berarti 30 kali 5 berapa? 150 ya. 150 dan 150. Di sini ada 2 halaman. Ya, ini 30, ini 60. Jadi kan
Ini 150, yang satunya juga 150. Jadi totalnya adalah 300 partikel yang harus dihitung jumlahnya. Paham nggak? Nanti kalau misal ada yang ditanya, ada yang dibingungkan, ada yang bingung gitu, nanti kalian bisa tanya langsung aja ya, WA. Nah udah. Nah ini kalau misal sudah terisi ya, nanti ini akan saya beri data. Sampai full ya, X2, X1, X2, X1, X-nya nanti kalian hitung sendiri. Jadi saya beri datanya X2 dan X1. Sudah selesai. Nah, setelah kalian mendapat 300 data ini tadi, kalian lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di Romawi ketiga ya. Romawi ketiga itu ada pengolahan hasil dan perhitungan. Dan di sini adalah rangkuman dari 300 data yang sudah kalian dapatkan itu. X-nya itu apa? Nah, X-nya itu ya tadi diameternya. Diameternya kan tadi X. Diameternya X. Nah, kita tulis ada berapa diameter. Misal ada 0,1. Ditulis di sini 0,1. Terus misal ada 0,2. 0,2. Berarti usahakan urut ininya ya, besarnya itu semakin ke bawah itu semakin besar gitu. Di sini misal saya perumpamaan 0,1, 0,2, 0,3 dan lain-lain. Nah, 0,1 setelah 0,1 berarti kan 0,15 ya yang paling besar di bawahnya. Jadi kita tulisnya 0,15 di sini, bukan 0,2. Di sini 0,15. Baru yang kedua adalah 0,2. Setelah itu 0,3 ya, ada 0,3 di sini, terus 0,4, terus 0,45. Misal masih ada lagi, ternyata ada ukuran partikel yang lain, diameter yang lain, ditulis di sini sampai itu semuanya tertulis. Di sini misal kurang tabelnya, ditulis di bawahnya lagi, nggak masalah. Yang penting semua diameter harus tertulis. Kalau sudah, kita hitung jumlah partikel yang ada sebelumnya kita jadikan dulu ke ukuran sebenarnya. Di sini ukuran partikelnya kan tadi satuannya apa? Mikrometer ya, semuanya ya. Mikrometer. Nah, tetapi diameternya tadi itu dia belum dibagi dengan perbesaran. Kalau misal kalian menggunakan mikroskop, otomatis kalian harus melakukan perbesaran ya, berapa kali, 10 kali, 100 kali, supaya partikel itu bisa terlihat kan. Nah, sama juga dengan yang seharusnya kalian lakukan. Nah, seharusnya kalian itu pada saat menggunakan mikroskop ada perbesaran ya, di lensa okuler maupun lensa objektif. Perbesarannya berapa? Sehingga ketika diperbesar, otomatis ukuran partikelnya akan lebih jelas. Nah, kita sama ratakan ya, perbesaran yang kita lakukan adalah 300 kali aja. 300 kali ya, 300 kali. Berarti ukuran sebenarnya dari partikel 0,1 mikrometer ini adalah 0,1 dibagi 300. Satuannya mikrometer. Nah, di sini hasilnya adalah 0,00033. Satuannya tetap ya, mikrometer. Di sini juga 0,15 tadi kan, 0,15 dibagi 300. Hasilnya 0,0005 mikrometer. Oke, seterusnya kalian hitung caranya sama, tinggal dibagi dengan perbesaran. Ini misal perbesarannya 300 ya, nanti dilihat di soalnya nanti perbesarannya berapa. Nah, jumlah ini berarti jumlah partikel
dari ukuran 0,1 mikrometer. Itu jumlahnya berapa? Misal yang tadi di sini yang sudah saya tulis 0,1 kan ada 1, 2 ya. 2 berarti ditulis di sini 2. Terus 0,15 ada 1, 2, udah 2 berarti ditulis juga 2. 0,2 ada 1, terus 2, udah bawahnya nggak ada, 2 juga. 0,3 1, 2, 0,4 1, 0,45 1, 0,45 udah selesai. Oke, kalau sudah selesai menghitung yang ini, selesai, terus kita hitung bawahnya ya. Kita hitung bawahnya rentang, jumlah kelas, dan interval. Rentang itu rumusnya nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimum dari diameter ya. Nilai maksimum atau nilai yang paling besar dari diameter berapa? 0,45 kan ya? 0,45 kita tulis di sini. Terus nilai minimumnya berarti yang paling kecil 0,1, 0,45 tentang nilai max dikurangi nilai min. 0,45 dikurangi 0,1 hasilnya 0,35 ya. 0,35. Lalu kita hitung jumlah kelas. Jumlah kelas N ini adalah jumlah partikel. 1 plus 3,3 log N. Log N. N itu kan sampel, berarti sampelnya tadi ada 300. Ini kalian kurung ya nanti. Nah, ini hitung sendiri nanti di kalkulator. Misal hasilnya dia X. Berarti di sini kita hitung yang ketiga interval. Interval yaitu rentang kelas dibagi jumlah kelas. Rentang kelasnya kan yang ini tadi. 0,35 dibagi jumlah kelas X sama dengan misal di sini Y. Tuh. Ya, X-nya itu dia sama dengan 5. X-nya itu sama dengan 5. Ini biasanya dia nggak akan bulat 5 ya. Misal 5,1. Nah, ini dibulatkan aja nggak apa-apa jadi 5. Y ini kita anggapnya berapa jadinya? 0,35 bagi 5 berapa? 0,07 ya. 0,07 0,35 dibagi 5 sama dengan 0,07. Dan untuk apa? Nah, itu kita sekarang beralih ke tabel yang bawahnya. Ini sudah mau selesai nih. Nah, ini kita ada tabel rentang ukuran dan lain-lain. Rentang ukuran itu kita tulis dulu nilai minimumnya berapa. Minimumnya tadi kan 0,1 ya. 0,1 kita tulis di sini 0,1. Nah, 0,10 ya, 2 angka aja. 0,10. Nah, intervalnya kan 0,07. Interval itu maksudnya jarak. Namanya rentang, otomatis namanya rentang. Ini kan 0,10 sampai berapa? Nah, jaraknya itu kita tambah dengan ini 0,07. Jadi 0,10 ditambah dengan 0,07 hasilnya 0,17 ya. 0,17. Ya, 0,17. Nah, itu namanya interval. Jadi interval dari ini ke sini adalah 0,07. Sampai ke bawah juga seperti itu. Jumlah kelas itu kan nanti ada 5 ya. 5. Jadi ini nanti yang terisi harus ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Harus ada 5 nanti yang terisi. Kita lanjutkan. Ini setelah 170, 171 gitu. Nah, dari 171 ditambah lagi 0,07. 171 tambah 0,07 berarti 0,241 ya.
Nah, 241 di bawahnya di sini berarti 0,0242. 0,0242 ditambah 0,07 tambah 0,07 berapa? 0,312 ya. 0,312 ditambah 0,07. Di bawahnya di sini dulu 0,313 ditambah 0,07 383 di bawahnya di sini berarti 0,384 sampai ditambah 0,07 0,454 terakhir 0,454 ini. Nah, 0,454 ini kan mendekati dari hasil akhir yang di sini kan nilai maksimum. Nah, nilai maksimum berarti itu tandanya perhitungan kita sudah benar. Kalau misal di sini mendekati, ya, kalau mendekati yang ini tadi 0,454, di sini 0,45. Memang tidak bisa benar-benar persis, tidak masalah, yang penting mendekati. Ini 0,45, di sini 0,454. Terus diameter rata-rata. Diameter rata-rata berarti 0,10 rata-ratanya ya, ditambah 0,17 dibagi 2 sama dengan berapa? Di sini juga 0,171 ditambah 0,241 dibagi 2 sama dengan, jadi rata-rata antara ini plus ini bagi 2, 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 rata-rata. Jumlah partikelnya berapa? Jumlah partikelnya berarti kita lihat dari sini. Dari sini datanya rentangnya yaitu 0,10 sampai 0,17 ya. 0,10 sampai 0,17 ya. Nah, kita lihat di sini. Yang di sini yang masuk yang memasuki rentang ini tuh berapa? Gimana sih? Ini loh. Di sini kan ada partikel ukuran 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,45. Nah, ukuran partikel manakah yang memasuki rentang 0,1 sampai 0,17? Yang memasuki rentang ini 0,01 sampai 0,17 itu yang mana? Berarti kan ini sama ini kan 0,1 sama 0,15. 0,1 dan 0,15 itu masuk ke sini kan, di antaranya ini gitu loh, di antaranya ini 0,15 kan masih masuk rentang ini ya. Nah, ukuran partikel ini jumlahnya ini 0,15 jumlahnya 2, berarti kita jumlah 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti yang masuk ukuran partikel 0,10 sampai 0,17 itu ada 4 partikel. Kita lanjut dulu. Ini di sini 0,171, 0,241. Kita lihat. Di sini 0,2. 0,2 masuk enggak? Rentang yang ini. Masuk ya. Ini kan 0,241 kan. Kalau 0,2 kan masuk. 0,3 masuk enggak? Masuk rentang ini enggak? Enggak kan ya? 0,3 enggak masuk. Berarti yang masuk hanya 0,2. 0,2 jumlahnya yaitu 2. Berarti kita tulis di sini adalah 2. Lalu ini udah beres. Yang 0,3 masuk mana? 0,3 masuk ini enggak? Masuk kan ya? Ini kan 0,312 yang paling besar. 0,3 jadi masuk. Kalau 0,4 yang ini 0,4 enggak masuk ya. Jadi 0,3 jumlahnya 2 partikel masuk ke sini. 0,4 masuk ke sini enggak? Enggak ya? 0,4 kan enggak masuk sini. Di sini 0,4 seharusnya di sini. 0,45 masuk ke sini. Ini berarti 0. Di sini enggak ada. 0,4 enggak masuk, 0,45 apalagi. Berarti di sini 0. Tulis aja 0. Terus yang 0,45 ya 0,4 tadi kan belum, 0,4 masuk sini kan sama 0,45. Jumlahnya ada 1 tambah 1, 2. 2 partikel. Jadi jumlahnya tetap sama, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya kan ada 10. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya ada 10 juga. Jadi harus sama, 10.
Nah, sekarang kita ke sini, ND. Ya. Ke ND. N itu kan ini 4. Rata-rata misalnya. Ini berapa sih? 27 ya? 0,27 dibagi 2. 0,27 bagi 2 berapa ya? 10. 13,5. Berarti di sini ND 0,135 dikali ini 4 atau ND 4 kali ini juga nggak masalah, terserah. Jadi 0,135 dikali 4. Di sini juga ini N-nya, ini D-nya. Ya, tinggal dikali aja, gampang. Kalau yang di sini ND kuadrat. Kuadratnya itu D-nya kan, yang dikuadratkan D-nya loh ya, ingat. Ini kan N titik D kuadrat. Berarti N dikali D kuadrat. Berarti D-nya dikuadratkan dulu. D-nya berapa tadi? 0,135. N-nya kan tetap 4. Dikali, kurung dulu, 0,135 kuadrat. Ya. Hasilnya berapa? Di sini juga N dikali D pangkat 3. Berarti 4 dikali 0,135 pangkat 3. Di sini 4 dikali 0,135 pangkat 4. Gitu. Hasilnya langsung kalian tulis. Misal mau nulis hasilnya langsung nggak apa-apa ya, karena ini kolomnya kecil, jadi ditulis aja langsung hasilnya, nggak masalah. Dah. Kalau misalnya semua sudah dihitung, kalian total di sini ya. Di sini kan ada 5, tulis aja di sini total. Totalnya berapa? Totalnya berapa? Di sini totalnya tadi 10 ya. Terus ini kalian total semua berapa? Dari sini ke sini berapa? Sini ke sini berapa? Sini berapa? Sini ke sini berapa? Jadi sigma ND. Sigma ND kuadrat, ND pangkat 3, ND pangkat 4. Totalnya berapa? Nah, data dari hasil ini tadi, hasil sigma ND kuadrat, ND pangkat 3, dan ND pangkat 4 itu untuk apa? Untuk menghitung diameter ya, atau ukuran partikel. Nah, ukuran partikel di sini macam-macam. Ini ada di buku Martin ya. Farmasi fisik. Ya, farmasi fisik. Nah, ini ada di buku farmasi fisik. Pengarangnya Martin. Nah, di sini ada macam-macam yang dinamakan diameter itu macam-macam ya. Yang dinamakan diameter itu macam-macam. Ada diameter rata-rata angka panjang. Diameter sedang ini macam-macam. Diameter angka panjang atau biasanya ditulisnya DLN. L itu dari length, panjang, kemudian N itu number. Number itu jumlah. Lalu DSN itu as surface, kemudian N-nya yaitu number. Kalau DVN, ini V ya, VN, V itu dari volume, N-nya jumlah itu number. Kalau DSL, diameter S itu berarti surface sama. Surface panjang permukaan itu kan berarti permukaannya itu surface, panjangnya itu length. Ya. Kemudian DVS itu berarti di sini permukaan volume. V volume, surface. Kemudian di sini ada saat berat atau rata-rata berat volume. DWM, diameter, weight, mean. Ya, rata-rata berat. Nah, rumusnya ada di sini, ada di buku Martin itu juga. Kalau yang DLN, ya, yang DLN ini tadi berarti kan sigma ND dibagi sigma N. Sigma ND tadi dari mana? Ya dari sini, dari yang kalian hitung tadi. Ya, sigma ND dibagi sigma N. Ini juga ditulis ya. Sigma N. Berarti sigma ND dibagi 10 berapa? Jadi ditulisin nanti. Menulisnya gimana? Tulis aja di sini ya, sebentar. Di sini. Misal yang pertama tadi itu DLN ya. DLN.
ln. Rumusnya yaitu sigma ND dibagi sigma N. Sigma ND dibagi sigma N. Kemudian DSN. Rumusnya akar ini per sigma ND kuadrat per sigma N sama dengan, dan seterusnya sampai DWM. DWM berarti di sini sigma ND pangkat 4 dibagi sigma ND pangkat 3. Udah. Ya. Nanti kesimpulannya berarti tinggal diameter LN itu berapa, diameter SN, surface number itu berapa. Satuannya jangan lupa nanti ya, mikrometer. Itu nanti kesimpulannya gitu aja. Kan tujuannya kalian itu untuk menghitung diameter. Nah, diameter itu kan ada banyak. Ya udah, kalau tujuannya untuk menghitung diameter, berarti kesimpulannya juga hasilnya diameternya itu berapa. Nah, diameternya itu ini ada 6 tadi itu nanti kalian tulis. Untuk pembahasan mungkin kalian bisa bahas apa sih diameter LN itu, diameter SN itu apa. Nah, nanti untuk tambahan-tambahan kalian bisa buka yang di buku Martin, mungkin nanti bisa dicari di e-book ya, di internet. Misal ada pembahasan tentang mikromeritik, ya ini kalian cari dari buku Martin, ini juga nggak masalah, ditambah-tambah ya tentang pembahasannya. Itu di sini banyak. Ya oke. Udah sampai situ aja ya, sampai situ aja penjelasannya. Mungkin kalau misal ada yang masih bingung, ada yang masih ditanyakan, nggak apa-apa, kalian WA aja. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.